Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube video. Perkenalkan, nama saya Madarin Hikmah MST dengan NIM 206121055 dari kelas 3 BPBI Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Filsafat dan Pengantar Profesi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Toto Suharto SAG MAG. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dari Lilis Nurjannah pada tahun 2014 dengan judul Pengembangan Profesional Guru melalui Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Profesional di SMA Negeri 1 Kauman, Kabupaten Tulung Agung. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Humanity di volume 10 nomor 1 dengan halaman 97 sampai dengan 114 yang berjumlah 18 halaman. Pada jurnal ini, guru ialah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk membimbing, mengajar, mendidik, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menurut penulis pada jurnal ini, guru yang profesional tak hanya berhasil dalam mendidik peserta didiknya, tetapi juga dapat mengembangkan profesionalismenya untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Sehingga pada jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru profesional di SMA Negeri 1 Kauman, Kabupaten Tulung Agung dalam penulisan karya tulis ilmiah beserta upaya-upaya yang harusnya dilakukan oleh guru tersebut untuk dapat melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis melakukan wawancara, analisis dokumen, observasi penelitian, dan juga fokus group discussion pada guru profesional SMA Negeri 1 Kabupaten Tulung Agung. Sekarang saya akan membahas atau mereview tentang hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Yang pertama ialah di sini terbagi menjadi 3 penyebab kesulitan dalam penulisan karya ilmiah bagi guru profesional di SMA Negeri 1 Kauman, Kabupaten Tulung Agung. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama klasifikasi menurut kesulitan. Dapat dilihat pada tabel, jenis kesulitannya terbagi menjadi 2, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal yaitu motivasi diri atau minat. Nah, banyak sekali guru yang memiliki sedikit motivasi atau rasa malas untuk melakukan penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Yang kedua ialah waktu. Waktu di mana seorang guru pastinya memiliki kegiatan sehari-hari yang terbagi dari sekolah ataupun di rumah, dan itu menjadi salah satu penghalang dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga yaitu teknik penulisan. Kebanyakan dari guru tidak memahami dan mengetahui teknik penulisan dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat yaitu pengumpulan data di lapangan. Banyak guru yang semisal memiliki absen kurang meneliti siswanya, dan ini menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi kesulitan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir ialah kurang melek teknologi. Dapat kita ketahui bahwa banyak guru yang kalah dengan anak muda sekarang, yaitu tidak melek teknologi atau kurang mahir dalam menggunakan teknologi. Kesulitan secara eksternal terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama ketersediaan buku referensi. Seperti kita ketahui, dalam penulisan karya tulis ilmiah memerlukan beberapa referensi, dan sekolah biasanya kurang memiliki buku sebagai referensi untuk melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu maraknya jasa penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini juga berkaitan pada
kesulitan secara internal tadi, yaitu motivasi diri atau minat, sehingga muncul rasa malas untuk melakukan penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Yang ketiga yaitu kurang berfungsinya MGMP. Di MGMP ini biasanya para guru berdiskusi tentang pengalamannya, tetapi jarang sekali di MGMP ini membahas tentang bagaimana penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir ialah kurangnya sosialisasi dari lembaga atau sekolah. Nah, tak jarang dari jurnal ini, tak jarang sekolah tidak melakukan sosialisasi terhadap guru untuk melakukan penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Yang kedua ialah penyebab menurut usia. Penyebab yang pertama ialah motivasi yang kurang atau adanya rasa malas. Pada usia guru dari 39 sampai 47 tahun, biasanya rasa malas ini muncul karena adanya kesibukan rumah tangga. Dan pada guru usia 51 sampai 58 tahun, biasanya rasa malas ini muncul karena kesehatan yang sudah tidak fit, seperti mata yang mudah lelah atau tidak dapat melihat dengan jelas lagi, komputer ataupun daya ingat yang kurang. Dan yang kedua ialah pengoperasian komputer. Nah, pada guru usia 39 sampai 47 tahun masih mahir dalam pengoperasian komputer, dan sebaliknya pada guru usia 51 sampai 58 tahun kurang mahir. Dan tentu juga berlaku pada prosedur penulisan karya ilmiah. Pada guru usia 39 sampai 47 tahun lumayan terbiasa dengan penulisan karya tulis ilmiah. Tetapi pada guru usia 51 sampai 58 tahun tidak terbiasa untuk melakukan penulisan suatu karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir ialah dari segi jenis kelamin. Dari segi jenis kelamin, kesulitan dalam penulisan karya tulis ilmiah tidak berbeda jauh antara guru perempuan dan guru laki-laki. Penulis memaparkan beberapa upaya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut dalam penulisan karya tulis ilmiah bagi guru profesional SMA Negeri 1 Kauman Kabupaten Tulungagung. Upaya-upaya tersebut yaitu seperti workshop atau pelatihan untuk penulisan suatu karya tulis ilmiah. Yang kedua ialah belajar sendiri, belajar dari internet atau belajar dari sebuah buku, cara penulisan suatu karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah mengikuti tes untuk penulisan suatu karya tulis ilmiah. Menurut saya, jurnal ini dikategorikan sebagai jurnal yang bagus karena penulis telah memaparkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam menulis suatu karya tulis ilmiah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat menulis suatu karya tulis ilmiah. Tak lupa, pada jurnal ini penulis tidak hanya melakukan saran pada guru dalam penulisan karya tulis ilmiah, tetapi juga kepada kepala sekolah dan juga pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi guru-guru agar dapat menulis karya tulis ilmiah. Dan untuk kekurangannya ialah jurnal ini banyak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dapat dipahami secara universal bagi saya seorang mahasiswa. Oke, sekian dari saya review jurnal tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.